Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya berada di tempat produsen green tea Asima. Ya, dia sering menyebutnya green tea jelly Asima. Nah, seorang anak muda yang punya semangat kelihatannya. Bagaimana nanti kita melihat usaha yang digelutinya. Baik, sahabat UMKM, di hadapan saya sekarang ada seorang anak muda namanya Panana ya Pak ya? Ya, Pak. Nah, Panana ini berusaha membuat jelly green tea. Ya, nah seperti apa usaha dimulainya? Kita tanyakan langsung pada beliau. Panana, bagaimana Bapak mulai usaha ini dan sejak tahun berapa? Alhamdulillah untuk Asima Green Tea Jelly ini mulai memasarkan di awal 2017. 2017 ya. Namun dibangun sebelum itu sekitar sebelumnya ya, beberapa bulan sebelumnya dengan berbagai macam pengujian. Seperti itu, Pak. Sebelum Asima, apa Bapak memang udah ada latar belakang usaha? Sebelumnya pernah mulai berdikari itu di tahun 2008 maaf, hingga 2012, namun penuh dengan kegagalan ya, sampai titik nol, bahkan mungkin minus di 2012. Dan selama kurang lebih 2 tahun saya tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi ekonomi, dan memulai lagi di 2014 ya, dibantu oleh istri ya ke berbagai bidang pakaian, dan baru bisa mulai di Asima ini 2016. Nah, kegagalan dulu Bapak, kenapa gagal? Mungkin itu untuk untuk refleksi lah ya. Kira-kira seperti apa Pak? Kenapa Bapak gagal mungkin? Mungkin ini contoh yang buruk mungkin ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi waktu itu memang saya sebagai karyawan swasta ya di suatu perusahaan swasta. Memang begitu mudahnya dalam urusan berhutang. Pinjam meminjam. Ya, karena waktu itu terlalu semangat dengan pingin kesuksesan, meraih kesuksesan, berbagai sumber juga dari rekanan, yang sehingga modal itu dicari dari pinjaman bank. Pinjaman. Cukup tanda tangan udah cair. Sahabat UMKM, ini pelajaran bagi kita dari pengalaman yang disampaikan Pak Nana. Dulu 2008 dia memulai usaha, tetapi kemudian sampai tahun 2012 mengalami kegagalan karena modal usahanya dari pinjam. Di channel saya sebelum-sebelumnya, dalam video channel saya itu saya menyatakan banyak yang gagal karena pinjaman. Nah, kita ingin tanyakan bagaimana Pak Nana bisa bangkit. Nah, dari situ kenapa ada refleksi bahwa dengan utang ternyata saya salah gitu. Betul. Ya. Kira-kira gimana tuh? Betul Pak, memang dari situ 2012 saya gagal dan tidak bisa banyak berulah dengan ekonomi yang mungkin bisa dibilang juga minus, tapi alhamdulillah bisa berjalan hidup ya. Berarti masih ada sisa hutang ya waktu itu? Ada sisa hutang ya, yang harus dilunasi, dan alhamdulillahnya ya tadi dibantu dengan istri ya, sedikit-sedikit ada pemasukan. Mulai dari modal istri, saya ingat waktu itu bermodalkan 2 juta. Bermodalkan 2 juta untuk produk ini. Dan alhamdulillah bisa berkembang saat itu cukup booming ya di 2017-2018. Nah, 2 juta itu modal sendiri itu ya? Modal bukan tanpa pinjam. hutang. Tanpa hutang. Oke. Nah, dan hutang saya alhamdulillah bisa selesai di 2018 awal. Semua bersama, alhamdulillah di situ pendapatan yang saya raih dari penjualan ini bisa saya selesaikan untuk hutang saya yang cukup besar. Oh iya. Meriset zeronya di situ 2018. Luar biasa. Sahabat UMKM, pengalaman ini ya.
Nah, ternyata beliau bisa bangkit setelah berusaha melunasi hutangnya dan berusaha bahwa memulai usaha tidak dengan hutang. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Pak Nana, setelah Bapak tadi berusaha melunasi hutang, nah tiba-tiba jatuh pilihan kepada green tea ini. Kenapa, Pak? Mungkin saat itu juga memang saya dalam kebimbangan ya, artinya belum ketemu bidang apa. Sedangkan hasrat saya untuk berdikari tetap ada gitu ya. Betul. Nah, dari situ kebetulan juga saya pengkonsumsi green tea, ya produksi dari teman sendiri waktu itu. Saya berlangganan tiap hari. Iya. Namun waktu itu sempat dia tidak bisa supply lagi karena kegagalan ekonomi juga di produknya dia. Nah, dari situlah saya berpikir, wah, saya bikin aja green tea sendiri untuk bisa coba dijual karena kualitas green tea cukup bagus ya dan khasiatnya juga cukup bagus. Ya. Dari situ mungkin saya pernah mulai green tea. Oh iya, awalnya berlangganan green tea, produk orang lain. Nah, lama-kelamaan ketika dia mulai menyukai, ternyata pasokannya langka Tidak ya. ada. Nah, nggak ada. Akhirnya dia berpikir, kenapa saya tidak buat sendiri? Nah, pemikiran-pemikiran itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, karena itu pasti dari pemikiran seorang wirausahawan. Nah, setelah Bapak mencoba ini, bagaimana Pak? Awal mencoba sampai kemudian berhasil? Ya, dari yang sebelum saya ceritakan ya, bahwa untuk bisa memulai lagi hal yang baru itu, saya mencoba untuk uji coba produk sendiri. Bahkan dari awal ya sekitar hampir 2 mingguan saya hampir bagi-bagi tiap hari untuk menguji coba ke orang-orang bagaimana rasa, kualitas. Dan targetnya waktu itu karena kebetulan juga memang udah ada kompetitor ya, dari walaupun berbeda rasa, target saya bisa menjual green tea semurah mungkin, tapi dengan kualitas yang bagus tentunya. Nah, alhamdulillah didapatkanlah harga yang sangat cukup yang efisien harga yang bisa bersaing gitu ya, gitu. Ya. Oke, sahabat MKM, tadi yang disampaikan beliau adalah berusaha menjadi pesaing, akan tetapi ada keunggulan yang dia kejar adalah bagaimana harga bisa lebih murah, tetapi kualitas lebih baik. Nah, uji cobanya Pak Nana, tadi sudah mencoba dikeluari dikasih ke orang ya. Berarti itu kan research and development-nya jalan gitu ya kira-kira. Nah, penjualan sekarang bagaimana Pak? Kondisi, nah saat itu saya ada strategi cukup bagus ya. Artinya untuk produk baru tentunya orang-orang juga belum dikenal ya, belum tahu. Saya berpikir waktu itu menjalin silaturahmi. Jadi saya datang lagi ke teman-teman saya sambil bawa produk. Jadi menjalin silaturahmi dan mengenalkan produk saya. Dari situ mulai berawalnya akhirnya dari mulut ke mulut dan ada repeat order, kemudian yang pertama saya kasih, berikutnya beli ya. Beli ya, betul. Dari situ alhamdulillah dalam waktu 3 bulan sangat signifikan kenaikan produksi. Kenaikan produksinya ya, penjualannya bagus. Penjualan bagus. Oke. Nah, sekarang kalau mau tahu nih saya sekarang ada berapa varian yang sampai hari ini Bapak keluarkan? Untuk Asima sendiri diawali dengan green tea itu kira-kira setahun lebih, kemudian saya keluarkan varian kedua yaitu teh Thailand, saat itu sedang booming juga. Thai tea ya. Dan yang terakhir mungkin ini memang udah umum ya. Orang bilang teh tarik, kalau saya bilangnya milk tea. Ya, karena creamer atau misalnya bahannya yang cukup pekat di saya. Kuat ya. Untuk kualitas mungkin ya silahkan bisa diuji sendiri. Jadi cream tea gitu ya. Milk tea. Oh, milk tea. Susu karena lebih dominan ke susunya, rasa creamernya ya gitu. Ya. Oke. Jadi ada 3 varian ya. 3 varian. Nah, dari 3 varian ini dikemas dalam bentuk cup ada yang dan botol. Ada yang botol. Ya. Nah, Pak Nana, ini sistem penjualannya selain tadi kepada sahabat-sahabat, teman kerja dan sebagainya, mungkin apakah ada distributor atau
seperti apa? Silahkan. Ya. Untuk pemasaran sendiri saat pertama itu memang saya menerapkan sistem reseller. Ya, jadi keagenan wilayah saya optimalkan. Nah, kemudian di tahun kedua saya saat berjalan waktu itu pernah dari Bekasi. Ya, ada orang Bekasi malam-malam kemari. Ya, dia sebelumnya pernah mencicipin, kebetulan lagi main ke arah Cikampek dan dia merasakan ini dan mencari alamat saya. Waktu itu malam, sekitar jam setengah 9 malam datang ke rumah, meminta pertama kali untuk bisa produksi di Bekasi. Oh. Nah, sempat bimbang waktu itu saya minta waktu semalam untuk bisa memberikan, karena ini resep sendiri ya. Oh, iya. Saat memberikan, bingung Betul, ya. betul. Di situ juga memulai awal pertama kali saya membuka waralaba atau franchise. Oh, Seperti itu. Akhirnya franchise ya. Yang dijual ke mereka ini produk begini atau seperti apa, Pak? Untuk produsen luar kota, saya jualnya bahan baku. Mungkin seperti yang terlihat salah satu bahan-bahan yang seperti ini ya. Ini apa ini? itu jelly. Jelinya sudah dalam bentuk Ya, seperti sudah ini. kemasan. Kemudian Maupun apa tehnya. nih? Teh. Nah, ini teh. Ini Tehnya. Semua bahan alami teh. Semua alami ya. Oke. Apalagi, Pak? Ada gula creamernya Oh, pun. ada gula dan creamer. Ya. Itu diberikan dengan aturan penggunaan MOU, sudah betul. dikasih tahu gitu ya Sepakati. kepada mereka. Oke, seperti itu. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa, mulai dari penjualan perorangan sampai kemudian membuka keagenan wilayah dan akhirnya waralaba. Ini adalah pengembangan yang terus dilakukan oleh Pak Nana ini sangat luar biasa ini. Oke. Kalau boleh saya tahu, ada berapa keagenan wilayah sekarang, Pak? Alhamdulillah sampai dengan awal bulan kemarin yang terdaftar di saya sudah ada waralaba sejumlah 25. 25 waralaba. Dengan aturan satu kabupaten itu satu. Oh, Satu berarti ada kabupaten. 25 kabupaten dong. Insya Allah ada. Namun ada juga yang perbatasan memang di ujung yang jangkauan pasarnya juga masih mencakup wilayah. Oh, begitu. Berarti hampir semua provinsi kabupaten dan kota Jawa Barat sudah terisi nih ya. Insya Allah masih ada juga sih yang kekosongan. Iya, karena 27 ya Jawa Barat ini. Kalau nggak salah, ini 25, tinggal 2 lagi berarti ya. Nah, ini luar biasa ini. Berarti omsetnya sudah kebayang lah. Bisa dihitung lah oleh sahabat-sahabat UMKM. Oke, baik Pak. Nah, Pak Nana, ya sebelum saya nanya yang lain, ada yang perlu saya tanyakan. Bapak di sini punya karyawan berapa orang nih, Pak? Kalau mungkin ini masih dampak corona ya. Jadi sebelum corona itu 2020 ya, 2019 waktu itu alhamdulillah ada 5 untuk bagian produksi dan memang ada 1 juga yang delivery 1 orang. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, kondisi sekarang ini juga alhamdulillah udah mulai naik kembali. Berarti ini ada 2 dan dibantu sama istri. Oh juga iya, ibu, ya. produksinya cukup di rumah saja ya Pak ya? Ya, di rumah. Di rumah saja ya. Nah, luar biasa sahabat UMKM. Gunakan fasilitas rumah untuk memproduksi ini, tapi punya penghasilan. Nah, dengan 25 kabupaten dan kota, 25 keagenan, 25 waralaba franchise, hanya cukup dengan 2 karyawan. Efektif. Luar biasa. Nah, mengenai nama Pak, nih, namanya kenapa Asima nih Pak? Kalau Asima sendiri sebenarnya singkatan dari waktu itu saya masih di 2016 itu anak saya masih 2. Ya, namanya itu Amira dan Isma. Oh. Jadi kedua nama anak saya di situ saya gabungkan. Seperti itu, Pak. Oh. Sahabat UMKM, di beberapa video saya sebelumnya ketika saya mewawancara ngobrol santai seperti ini, ternyata banyak sahabat UMKM yang menggunakan nama usahanya dari putra-putrinya. Salah satunya Kang Nana ini ya, jadi Amira dan Isma. Ya. Ini dua-duanya perempuan ya. Perempuan ada. Nah, ini saking sayangnya sama putrinya sehingga menggunakan nama putrinya sendiri. Ini luar biasa. Pak Nana nih, kalau kita ngelihat sejarahnya mulai dari ya maaf
turun sedemikian rupa menjadi 0, kemudian Bapak naik lagi. Sekarang sudah dalam posisi kemarin karena pandemi ya kan, turun, sekarang udah mulai naik lagi. Harapan Bapak berikutnya apa nih Pak? Ya, saya berharap mungkin sudah mulai paling tidak titik kestabilan dalam berwira usaha atau berwira swasta ya. Ya, kestabilan secara penjualan dan berharap juga berkembang terus, Mas. Jadi target saya ya untuk Asima ini bisa go nasional. Alhamdulillah untuk di luar pulau sendiri saya udah ada 3 waktu itu luar biasa. di Bangka Belitung, Balikpapan dan Ternate. Luar biasa. Harapan saya bisa go nasional mungkin ya, insya Allah Asima ini. Nah, tadi ada yang di mana Bangka Belitung, itu dengan cara apa Pak? Memulai bisa menjangkau itu Ya, Pak? yang cukup menarik mungkin dari rekan saya yang di Balikpapan dengan Bapak Afan di sana. Saya memang tidak kenal dan beliau tidak kenal. Hanya bermodalkan medsos Facebook waktu itu. Saya pun tadinya sempat tidak percaya. Iya. Bagaimana dia khawatirnya apa ini bohong atau apa. Saya bilang begini waktu itu, kalau memang benar, tolong ongkosin saya 1 kali naik pesawat. Oh gitu? Ya, 1 ongkos pesawat. Saya akan berangkat. Alhamdulillah dia transfer. Dari situ saya langsung berangkat. Luar Bermodalkan biasa. itu. Di sana walaupun misalnya entah benar tidaknya saya tinggal pulang lagi modal sendiri. Akhirnya di sana alhamdulillah ketemu beliau. Bapak bawa bahan? Barang udah dipakai duluan. Oh, udah duluan. Pakai duluan. Nah, dari situ alhamdulillah ya terjalin silaturahmi hingga sekarang. Alhamdulillah. Nah, maaf nih, ngomong-ngomong ini tahan berapa lama nih Pak? Untuk Asima sendiri kondisi dingin atau dalam showcase atau pendingin insya Allah 1 bulan. 1 bulan ya. Namun saat kondisi keluar dari pendingin ini saya jaminkan 4 jam. Karena kira-kira di jam kelima itu sudah ada mungkin kontaminasi, jadi udah mulai berubah rasa. Karena memang ini tanpa bahan pengawet, jadi pengawet ya. Ya mudah berubah ya, mudah rasanya berubah, mudah berubah. Mungkin warnanya juga ikut berubah kelihatannya ya. Ya sudah mulai ada Sudah berubah. perubahan. Oke Pak, ini suatu upaya yang luar biasa sampai bisa di luar Pulau Jawa ya kan. Dan mungkin penjualannya di sana bagus juga ya Pak ya. Ya masih dampak ini mereka butuh pemulihan ya. Oh baik. Nah, ada nggak Pak saran-saran buat para UMKM ini, para pengusaha UMKM ini? Mungkin ada saran, ada masukan? Ya, mungkin ini sharing ya. Dari pengalaman saya, yang namanya turun naik atau misalnya kegagalan itu hal biasa. Namun di saat kita jatuh, jangan sampai patah semangat. Pertama, tetap ikhtiar. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kita memang ingin jadi pengusaha, selalu banyak komunikasi atau selalu silaturahmi dengan para pengusaha, tentunya. Ya, supaya kita tetap dalam semangat yang sama. Namun kalau kita berbeda, pasti semangat juga berbeda. Oke. Mungkin itu dari saya. Baik. Sesuatu yang luar biasa, sahabat UMKM. Apa yang disampaikan oleh Pak Nana ini, semoga menjadi ilmu bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Amin. Berbisnis itu pasti ada turun naiknya. Oleh karena itu, jangan lupa kita terus belajar dan jangan patah semangat. Kata Pak Nana tadi. Salam kolaborasi.